Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bahan pemeriksaan. Dalam hal ini adalah spesimen sperma. Untuk penjelasan kali ini, saya hanya sekilas menjelaskan tentang bahan spesimen sperma, tidak terlalu mendalam. Nanti untuk pengetahuan tentang sperma atau analisa sperma akan didapatkan pada semester atas atau semester berikutnya pada mata kuliah urinalisa dan cairan tubuh. Selanjutnya, untuk pengertiannya sendiri, sperma ini adalah cairan vital yang diproduksi oleh sistem reproduksi pria. Kemudian, analisis sperma ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dan kuantitas dari sperma itu. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mendiagnosis infertilitas dan memantau hasil keberhasilan terapi. Komponen sperma sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah sel sperma. Sel sperma atau spermatozoa adalah komponen utama dari sperma. Setiap sel sperma terdiri dari kepala, kemudian leher, dan ekor yang berperan dalam pergerakan dan pembuahan sel telur. Komponen ini sangat penting. Jadi yang bertugas untuk pergerakan. Jadi ketika ada kelainan, misalkan kelainan kepala, kelainan leher, kelainan ekor, itu akan sangat mempengaruhi dari eh, sperma itu. Kalau kelainan kepala, misalkan kepalanya ada double, kepalanya separuh atau tidak ada kepalanya, itu juga akan mempengaruhi pergerakan. Oleh karena itu, sperma di sini harus lengkap dari kepala, leher, kemudian ekor, dan eh, pergerakannya juga harus sempurna. Kemudian kandungan yang kedua ada cairan seminal. Cairan ini adalah komponen cair dari sperma yang berasal dari kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar bulboretralis. Jadi fungsi cairan ini adalah untuk melindungi dan menghidupi sel sperma. Kemudian ada zat lainnya ini juga terkandung di dalam sperma itu, contohnya misalkan fruktosa, di mana fruktosa ini sebagai sumber dari sperma untuk mendapatkan energi atau sumber energi dari sperma. Kemudian ada enzim, fungsinya adalah untuk proses likifaksi. Ada kandungannya protein, protein di sini adalah melindungi sperma juga. Kemudian ada mineral menjaga keseimbangan elektrolit. Jenis-jenis sampel sperma bisa didapatkan dari empat ini. Yang pertama adalah sperma ejakulasi, di mana sampel yang berasal dari ejakulasi ini adalah sampel paling umum yang digunakan. Bisa menggunakan masturbasi, jadi ini adalah yang paling direkomendasikan. Kemudian ada sperma pasca senggama, sampel ini diambil setelah eh, dilakukan hubungan pasangan suami istri, kemudian ketika mau ejakulasi, spermanya ditampung di dalam wadah khusus. Kemudian ada eh, testicular sperm ekstraksi, ini dilakukan dengan biopsi. Yang keempat ada aspirasi, dilakukan dengan aspirasi dalam proses pengambilannya. Kemudian dalam proses penampungan sperma ini tidak disarankan menggunakan kondom, karena kondom di sini mengandung spermisid, yaitu cairan untuk membunuh sel sperma. Untuk pemeriksaan mikroskopi diperiksa beberapa parameter, ada volume, ada warna, kemudian ada viskositas serta pH-nya. Volume di sini tentunya ada ukurannya, volume normal itu sampai 5 mili kurang lebihnya.
1 sampai 5 mili. Kemudian volume yang kurang dari itu adalah mengindikasikan adanya gangguan di saluran atau kelenjar reproduksinya. Kemudian dari warna, warna ini juga mempengaruhi dari kualitas sperma. Warna yang normal adalah warna seperti putih susu atau sedikit kekuningan. Perubahan warna ini juga menandakan adanya infeksi atau kelainan juga. Kalau di dalam saluran reproduksi terinfeksi oleh bakteri, tentunya di spermanya juga dari sisi warna juga akan berbeda dengan warna dari sperma normal. Untuk viskositas, sperma normal ini memiliki viskositas yang cair dan mudah mengalir. Kemudian viskositas yang tinggi akan dapat menghambat dari pergerakan sperma. Kemudian yang keempat ada pH. pH normal itu sekitar 7,2 sampai 8. pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi ini juga bisa mengganggu kelangsungan hidup sperma ketika sudah dikeluarkan dari saluran reproduksi pria. Dari sisi pemeriksaan mikroskopis, ada yang pertama konsentrasi. Konsentrasi ini bisa disebut sebagai jumlah sperma. Ini normalnya kurang lebih 15 hingga 20 juta per mili. Konsentrasi yang rendah tentunya juga akan mempengaruhi kemampuan dari sisi pembuahan antara sperma dengan sel telur. Yang kedua ada motilitas. Motilitas di sini lebih ke arah pergerakan. Motilitas yang baik ini setidaknya lebih dari 40% sperma yang bergerak progresif. Bergerak progresif itu adalah bergerak lincah, pergerakannya maju ke depan, kemudian anggota tubuhnya lengkap dari sisi kepala, dari sisi badan, kemudian atau leher, kemudian ekornya. Motilitas rendah tentunya juga akan dapat menghambat pergerakan dari sperma untuk menuju ke sel telur. Yang ketiga dari morfologi. Morfologi ini semakin tinggi prosentasenya, maka sperma itu akan semakin baik dari sisi bentuk dan struktur yang ideal. Morfologi yang buruk dapat mengurangi kemampuan sperma untuk membuahi sel telur. Analisis spermiogram dari volume. Volume ini mengevaluasi jumlah cairan sperma yang dihasilkan. Kemudian dari sisi konsentrasi, mengukur jumlah spermatozoa per mililiter sperma. Kemudian motilitas, ini menilai pergerakannya normal atau tidak. Kemudian dari sisi morfologi, mengevaluasi bentuk dan struktur sperma. Jadi tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Volume aja atau motilitasnya aja. Akan tetapi dari keseluruhan ini tetap dievaluasi untuk menilai kualitas dari sperma tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sperma. Yang pertama ada sisi usia. Ya. Jadi semakin bertambahnya usia, maka kualitas sperma itu akan cenderung menurun. Ini ditandai dengan penurunan jumlah, kemudian mobilitasnya, artinya kemampuan dalam pergerakan. Kemudian morfologinya, bentuknya, kemudian dari sisi usia juga bisa beresiko untuk kerusakan DNA sperma. Jadi kerusakan DNA sperma ini akan mempengaruhi dari sisi infertilitas, kemudian mudah keguguran dan cacat lahir. Kemudian yang kedua ada gaya hidup. Gaya hidup misalkan merokok, kemudian konsumsi alkohol, itu akan dapat mempengaruhi kualitas dari sperma. Dan juga obat-obatan
bisa juga menjadi penyebab dari kualitas sperma ini. Contohnya misalkan obat-obatan steroid, kemudian kemoterapi, kemudian obat-obatan tertentu untuk hipertensi ini juga dapat mempengaruhi. Kemudian penyakit, misalkan diabetes, infeksi saluran eh, reproduksi atau infeksi saluran kemih, infeksi menular seksual, ini juga bisa mempengaruhi kualitas dari sperma. Yang keempat ada paparan lingkungan. Paparan lingkungan ini contohnya misalkan suhu yang tinggi pada testis, seperti sering mandi air panas, kemudian sering sauna, kemudian pekerjaan di lingkungan yang panas, ini juga akan mempengaruhi kualitas dari sperma. Kemudian adanya radiasi, paparan radiasi di sini seperti radiasi elektromagnetik, bisa dari ponsel, bisa dari laptop, ini juga bisa merusak DNA sperma. Adanya zat kimia di sini seperti kita bekerja di lingkungan lingkungan yang banyak pestisidanya, kemudian pestisida yang mengandung logam berat, pelarut organik, dapat mempengaruhi kualitas hasil sperma. Kemudian interpretasinya, jadi batas normal, di mana hasilnya itu normal dari berbagai macam parameter yang diperiksa, tentunya ini akan mengindikasikan fertilitas yang baik. Batas normal di masing-masing parameter nanti akan dapat dipelajari pada mata kuliah selanjutnya. Kemudian abnormal ringan, tentunya abnormal ringan itu penurunan di salah satu parameter yang dapat ditoleransi. Kemudian abnormal berat, pada keadaan ini hasil dari pemeriksaan beberapa parameter tadi itu sudah mengalami penurunan yang signifikan. Nah, dengan adanya penurunan yang signifikan ini tentunya dapat menghambat atau mengganggu kemampuan sperma dalam membuahi sel telur. Jadi kesimpulannya pemeriksaan sperma yang komprehensif ini sangat penting untuk mengevaluasi dari kesehatan reproduksi sperma. Kemudian analisis spermiogram dapat memberikan informasi atau pemeriksaan tentang analisis sperma ini dapat memberikan informasi tentang kualitas dari sperma tersebut, kemudian fertilitas, kemudian jika ada masalah tentang kesehatan sperma, itu akan cepat tertangani oleh dokter. Untuk saran, untuk pasangan suami istri atau pria yang mungkin dari pernikahannya sudah lama tidak atau belum mempunyai anak atau momongan, untuk bisa memeriksakan kesuburannya dengan melakukan pemeriksaan analisis sperma di lab atau di rumah sakit. Kemudian jika terjadi kelainan akan cepat tertangani sedini mungkin sehingga dapat nanti meningkatkan peluang untuk reproduksi yang lebih sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bahan pemeriksaan sperma. Sekali lagi untuk analisa sperma yang lebih mendalam itu akan didapatkan pada semester selanjutnya pada mata kuliah urinalisa dan cairan tubuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Om Santi Santi Om.